Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Elsa Pramudia Wardani, dan rekan saya, Nanda Wiguna Putri Kusuma, mahasiswi Magister Pendidikan IPA Angkatan 2021 akan mempresentasikan hasil rancangan alat peraga IPA kami dengan judul Pembuatan Alat Peraga Praktikum Biologi Respirometer Sederhana dari Bahan Daur Ulang sebagai tugas dari mata kuliah Pengelolaan dan Pengembangan Praktikum IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Chansyana Dewati MSI, Ibu Dr. Dewi Lengkana MSc, dan Ibu Dr. Vianti MPD. Yang pertama adalah pendahuluan latar belakang. Seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran dengan metode eksperimen itu merupakan salah satu bagian dari hakikat sains, yaitu proses sains. Nah, salah satu konsep biologi yang diajarkan di sekolah adalah sistem respirasi. Nah, konsep tentang respirasi itu dapat diperoleh melalui praktikum dengan mengukur kecepatan respirasi makhluk hidup. Namun, di sekolah tertentu yang tidak memiliki peralatan laboratorium yang memadai, kegiatan praktikum respirasi ini cenderung diabaikan. Sedangkan konsep sistem respirasi itu tertuang dalam pelajaran IPA SMP kelas 7 pada KD 3.5, yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk fotosintesis. Nah, karena itu, maka diperlukan adanya peralatan alternatif yang dapat digunakan oleh siswa untuk mengukur laju respirasi secara akurat. Nah, dari latar belakang tersebut, maka kami ingin mengembangkan produk respirometer sederhana yang berasal dari bahan daur ulang yang akan digunakan untuk mengetahui laju respirasi pada serangga. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka kami membuat rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah respirometer sederhana dari bahan daur ulang dapat mengukur laju respirasi serangga? Lalu rumusan masalah yang kedua adalah apakah respirometer sederhana dari bahan daur ulang dapat membuktikan berat tubuh serangga mempengaruhi laju respirasi? Lalu tujuan dari penulisan ini adalah yang pertama untuk mengetahui apakah respirometer sederhana dari bahan daur ulang dapat mengukur laju respirasi serangga, dan yang kedua adalah untuk mengetahui apakah respirometer sederhana dari bahan daur ulang dapat membuktikan berat tubuh serangga mempengaruhi laju respirasi. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem respirasi pada serangga. Nah, jadi pada serangga itu memiliki alat pernapasan yang bernama trakea, di mana trakea ini merupakan sistem pernapasan yang berbentuk tabung dan memiliki banyak percabangan di dalam tubuh, dan juga melewati berbagai bagian tubuh serangga, serta kokoh karena tersusun dari zat kitin. Lalu, pembuluh percabangan ini disebut dengan trakeola yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, kemudian bermuara pada stigma. Nah, stigma itu sendiri adalah lubang atau corong yang berada di sisi tubuh bagian kanan dan kiri yang berfungsi sebagai jalan keluar masuk udara. Nah, adapun fungsi dari trakea ini adalah untuk mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, lalu menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Sedangkan fungsi dari trakeola itu hampir sama dengan kapiler darah pada kelompok vertebrata, yaitu sebagai jalan masuk udara sehingga oksigen dapat berdifusi ke dalam tubuh serangga. Yang kedua adalah respirometer. Nah, respirometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur rata-rata pernapasan organisme dengan mengukur rata-rata pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, hal ini memungkinkan penyelidikan bagaimana faktor-faktor seperti umur atau pengaruh ukuran tubuh itu mempengaruhi rata-rata pernapasan. Nah, respirometer ini terdiri atas dua bagian yang dapat dipisahkan, yaitu tabung respirometer atau tabung spesimen, di mana nantinya tabung respirometer ini adalah tempat untuk meletakkan hewan atau bagian tumbuhan yang akan diselidiki, dan juga pipa kapiler yang berskala. Nah, kedua bagian ini dapat disatukan dengan amat rapat hingga nantinya kedap udara dan didudukkan pada penumpu atau landasan kayu yang terbuat dari kayu atau logam. Nah,
Respirometer ini bekerja atas suatu prinsip bahwa dalam pernapasan ada oksigen yang digunakan oleh organisme dan ada karbon dioksida yang dikeluarkan oleh organisme. Nah, jika organisme yang bernapas itu disimpan dalam ruang tertutup dan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh organisme dalam ruang tertutup itu diikat, maka penyusutan udara itu akan terjadi. Nah, kecepatan penyusutan udara dalam ruang itu dapat dicatat atau diamati pada pipa kapiler berskala. Cara melakukan eksperimen dengan menggunakan respirometer sederhana ini yaitu dengan cara spesimen yang akan digunakan dalam penyelidikan ini sebaiknya dipilih yang masih segar atau masih lincah. Lalu tabung spesimen itu dipisahkan dari bagian yang berskala dan ke dalamnya itu dimasukkan zat pengikat CO2. Nah, biasanya digunakan KOH kristal atau kristal, lalu ditutup dengan kasa atau kapas agar tidak bercecer oleh spesimen yang akan diselidiki. Nah, setelah itu spesimen dimasukkan ke dalam tabung dan tabung ditutup dengan bagian yang berskala rapat-rapat. Dengan bagian yang berskala itu ditutup dengan rapat-rapat. Nah, lalu untuk mengetahui penyusutan udara dalam tabung, pada ujung terbuka pipa berskala itu diberi setetes air. Lebih baik airnya berwarna, misalnya menggunakan eosin. Lalu tetes air ini akan bergerak ke arah tabung spesimen karena terjadinya penyusutan volume udara dalam ruang tertutup. Sebagai akibat dari pernapasan, yaitu O2-nya diserap dan CO2-nya itu dikeluarkan, tetapi lalu diserap oleh KOH. Nah, kecepatan tetes air itu bergerak ke dalam menunjukkan kecepatan pernapasan organisme yang diselidiki. Lalu perhitungannya dilakukan untuk memperoleh angka kecepatan respirasi hewan dalam milimeter tiap satuan waktu. Nah, data yang diambil adalah lama pernapasan, misalnya dapat diambil dalam waktu tiap 5 menit sekali atau 10 menit sekali, dan jarak yang ditempuh oleh titik tetes air yang bergerak. Namun perlu diperhatikan bahwa keberhasilan percobaan ini itu tergantung pada bocor atau tidaknya alat. Lalu hal lain yang harus diperhatikan adalah perubahan suhu udara. Misalnya bila menjadi panas, itu kan menyebabkan titik air yang sudah bergerak ke arah tabung itu dapat bergerak kembali ke arah luar. Nah, oleh karena itu sebaiknya percobaan diadakan dalam waktu perubahan suhu yang tidak terlalu besar. Nah, sebaliknya bila suhu menurun, itu tetes air itu akan cepat bergerak ke arah tabung respirometer. Selain itu, sebelum disimpan, spesimen hewan itu dikembalikan ke tempatnya dan KOH yang biasanya meleleh itu segera dikeluarkan dan tabung dicuci bersih. Nah, jika kurang bersih dan tabung itu tertutup, maka akan terjadi respirometer itu tidak dapat dibuka lagi karena melekat oleh KOH. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Waktu penelitiannya akan dimulai dari tanggal 29 Mei 2022. Untuk prosedur pembuatan respirometer sederhana dari bahan daur ulang ini, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Untuk alatnya, dibutuhkan sebuah botol kaca bekas minuman, sedotan berdiameter 0,6 cm dengan panjang 18 cm, penggaris, timbangan kue, plastisin, pipet tetes, dan juga stopwatch. Untuk bahannya, yang pertama kita memerlukan 3 ekor jangkrik yang memiliki massa yang berbeda. Lalu ada pewarna makanan, kristal KOH, dan juga kapas. Langkah-langkah pembuatan alat ini, yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, lalu menimbang massa setiap ekor jangkrik dengan menggunakan timbangan kue, lalu memasukkan kristal KOH yang telah ditutupi oleh kapas ke dalam botol kaca, lalu memasukkan jangkrik ke dalam botol kaca. Lalu kita tutup mulut botol kaca dengan menggunakan plastisin. Lalu kita beri lubang di tengah-tengah plastisin sebagai jalan masuknya sedotan. Lalu kita letakkan styrofoam di sekitar botol kaca agar tidak bergeser. Lalu kita teteskan sedikit pewarna makanan di bagian ujung sedotan menggunakan pipet tetes.
Lalu kita amati pergerakan pewarna makanan yang berada di dalam sedotan setiap 2 menit dalam jangka waktu kurang lebih 6 menit menggunakan stopwatch. Lalu kita ukur perpindahan pewarna makanan dari pangkal sedotan sampai ke ujung sedotan setiap 2 menit sekali dengan menggunakan penggaris. Kita lakukan langkah-langkah dari A sampai J dengan langkah-langkah yang sama pada kedua jangkrik lainnya. Lalu kita tuliskan data hasil pengamatan ke dalam tabel pengamatan. Nah, ini adalah kurang lebih rancangan alat respirometer sederhana dari bahan daur ulang yang akan kelompok kami buat, di mana dibutuhkan sebuah pipet tetes, pewarna makanan, sedotan, lalu ada plastisin sebagai penutup dari tutup mulut botol, lalu ada jangkrik sebagai hewan yang akan kita teliti, lalu ada KOH yang kita bungkus dengan kapas, dan ada styrofoam sebagai tempat meletakkan si botol kaca tersebut agar tidak bergeser. Demikianlah presentasi dari kelompok 4 mengenai rancangan alat praktikum biologi yang akan kami buat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.